Hai Bray, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue pengen sharing cara belajar bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, atau bahasa apapun itu secara otodidak tanpa perlu mengambil kursus di luar sana. Ya sebenarnya ini tipsnya nih sederhana aja sih. Dan kalau kalian mau ngikutin kursus di luar sana juga bagus sih untuk menunjang karir kalian. Tapi ya buat kita yang kantongnya pas-pasan ya ada tips khusus yang udah gue lakuin untuk bisa pindah karir kan. Dan ya berikut tipsnya. Tips pertama, kalian harus punya niat yang kuat. Karena kalau kalian nggak punya niat yang kuat ya itu agak sulit juga sih. Mana ada orang yang nggak punya niat belajar pemrograman, dia belajar pemrograman itu nggak mungkin. Ya, kalian harus punya niat yang kuat. Karena belajar pemrograman itu nggak gampang dan juga nggak sulit sebenarnya. Tergantung mindset kita. Kalau kita berpikir kita bisa, kita bisa. Bahkan 1 minggu juga bisa kalian menguasai bahasa Java atau Python juga kalian bisa. Itu. Karena sekarang juga sudah banyak sih media-media yang mensupport kita untuk bisa belajar IT atau bahasa pemrograman apapun dengan cara yang cukup simpel. Mau lewat YouTube channel juga ada. Tapi ya banyak juga orang-orang yang saat lagi belajar bahasa pemrograman itu langsung berhenti gara-gara ya pusing lah atau misalnya waktu lah dan lain-lainnya, akhirnya stop, nggak belajar lagi, tanggung. Jadi yang pertama itu kalian harus punya niat gitu. Nextnya kalian bisa mengambil modul-modul online seperti di udemy.com. Itu harganya cukup kompetitif juga ya, dan menurut gue sih sangat murah banget sih. Untuk kayak bahasa pemrograman Java ada satu modul yang harganya ya paling cuma 165.000. Kadang kalau lagi diskon 140.000, bahkan kalau lagi mahal-mahalnya ya 250.000, dan itu cukup komplit dan terstruktur. Kalau mau gratisan bisa di YouTube. Kalian bisa searching belajar bahasa pemrograman apapun di YouTube juga bisa. Tapi emang butuh effort untuk memahami seluruh aspek dari bahasa pemrograman, karena terkadang videonya juga tidak komplit. Itu sementara di kalau misalnya modul online seperti Udemy atau Udacity atau di Coursera itu terstruktur dan emang dibuat kontennya dari basic banget, kadang-kadang dari basic banget sampai advance. Dan itu videonya terkadang hanya kalian cukup menyisihkan waktu secara total bisa sekitar 10 sampai 20 jam untuk belajar itu. Gitu. Nextnya, tips berikutnya, kalian harus punya setidaknya minimal komputer ya, mau komputer PC atau komputer laptop, ya mau Linux, Windows atau Windows bajakan ya, kalau bisa jangan bajakan, atau yang paling bagus ya MacBook. Karena ya secara performance MacBook bagus, tapi kalau misalnya kalian budgetnya pas-pasan ya Windows atau misalnya Linux juga bagus banget. Gue dulu belajar pertama kali itu pakai Linux, dan itu ya cukup simple walaupun berat, tapi ya untuk belajar ya nggak berat-berat amat sih. Itu Linux bagus, banyak programmer di luar sana banyak yang pakai Linux. Tips berikutnya, kalian harus menyisihkan waktu minimal sehari itu 1 jam lah minimal. Mau 1 jam itu hanya nonton video tutorial atau nonton video YouTube motivasi, atau mungkin eh, mencoba codingan-codingan gitu. Minimal 1 hari itu 1 jam kalian sisihkan waktu. Kalau gue caranya
Gue selalu menyisihkan waktu antara jam 9 sampai jam 12 malam. Pas awal-awal karir gue pindah karir itu, gue dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi gue pasti gue sisihkan waktu sampai jam 3 pagi. Jadi gue cuma punya ada waktu tidur antara jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Nah paginya gue berangkat kerja, ya gue ya kadang-kadang juga di tempat kerja juga kalau lagi magabut gue belajar bahasa pemrograman gitu. Yang penting setiap hari itu ada proses, ada progres, dan selalu latihan. Karena kalau bahasa pemrograman itu cuma ditonton doang nggak dipraktekin itu ya itu gak sulit sih, itu nggak akan nampol di otak sih. Tips terakhir dari gue, kalian kudu ikutan komunitas-komunitas programmer di Indonesia seperti kayak JVM Indonesia, JVM User Group, Python Indonesia, dan bahkan ada juga JavaScript Indonesia kalau nggak salah. Ada React.id, itu untuk belajar framework React untuk pembuatan aplikasi web. Juga ada komunitas Golang, dan kalian juga bisa ikutan grup Telegram mereka semua. Itu grupnya cukup aktif, bahkan orang ya kalau misalnya kita ada bingung gitu masalah pemrograman atau dan lain-lainnya, begitu kita tanya di situ pasti dijawab, pasti disupport gitu. Dan kadang-kadang ada meet up komunitas. Nah itu gue pas awal-awal karir gue tuh gue selalu ikutan tuh. Gue pas masih sebagai geologis dulu tuh, gue pas lagi pulang kerja kadang-kadang gue langsung datang ke meet up yang apa yang mulainya seringnya itu pas after work, jadi antara jam 6 sampai jam 9 malam. Itu gue ikutan. Gue kadang-kadang gue nggak ngerti sih pas awal-awal ini apa gitu, tapi lama-lama bisa gitu ya. Karena di komunitas itu kita bisa dapat banyak teman yang bisa sharing ke kita, dan juga banyak orang-orang yang yang jadi programmer itu dulunya tuh bukan lulusan dari IT, dan mereka bisa bantu kita juga. Thank you udah nonton YouTube channel gue. Ya masih banyak kekurangan sih sebenarnya, tapi ya kalian tetap semangat dan terus belajar, jangan pantang menyerah. Karena kedepannya kita, walaupun kita misalnya marketing atau kita kerja di bidang apapun itu, belajar bahasa pemrograman itu bakal sangat membantu banget gitu, terutama memberikan value kita ke depannya, biar lebih perform, bahkan bisa meningkatkan eh, kinerja kita di perusahaan. Maksudnya tuh ya mana tahu kalau misalnya kalian bisa pemrograman gitu kan, terus kalian bisa menganalisa data penjualan, kalian bisa dapat promosi lebih cepat. Ya insya Allah sih. Good luck.